Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan saya Romo Dorotius Gunawan dalam program Jembatan Iman Para Rasul. Saudaraku yang terkasih, sejak gereja mula-mula berdiri, para rasul dan jemaat perdana memegang erat sebuah gambaran yang kudus. Gereja dipandang sebagai mempelai wanita Kristus, seorang perawan murni yang telah dipertunangkan dengan satu suami, yaitu Yesus Kristus. Iman inilah yang menjadi penghiburan, pengharapan, sekaligus motivasi bagi orang percaya untuk menjaga kesetiaan mereka, sambil menantikan hari agung ketika sang mempelai lelaki datang untuk menjemput kekasihnya. Namun fakta yang kita saksikan hari ini seolah mengguncang gambaran murni itu. Gereja yang seharusnya tampil sebagai satu tubuh, kini terpecah ke dalam ribuan denominasi dengan ajaran, tradisi, dan pengakuan iman yang berbeda-beda. Masing-masing mengklaim diri sebagai yang paling benar, yang paling murni, dan yang paling layak disebut sebagai mempelai Kristus. Maka pertanyaan besar pun muncul, apakah Kristus berpoligami? Apakah ia benar-benar akan kembali menjemput ribuan mempelai yang saling berbeda, bahkan saling bertentangan? Atau hanya ada satu sosok gereja sejati yang benar-benar disebut sebagai kekasihnya? Saudaraku, pertanyaan inilah yang mendorong penulisan buku ini yang berjudul Kontes Mempelai Wanita Kristus. Ini bukan untuk memperdebatkan denominasi, melainkan untuk menyingkap kembali makna sejati dari panggilan gereja sebagai mempelai Kristus. Buku ini mengajak kita merenungkan siapakah sebenarnya gereja yang dimaksud. Apakah ukuran dan tanda-tanda dari mempelai yang setia? Bagaimana kita sebagai bagian dari tubuh Kristus dapat dipastikan menjadi bagian dari kekasih yang sedang dinantikan sang mempelai pria? Saudaraku, kiranya buku ini bukan hanya membuka wawasan, tetapi juga menggugah hati, supaya setiap kita memeriksa diri, apakah kita benar-benar termasuk dalam tubuh mempelai wanita Kristus yang sejati, atau jangan-jangan kita sedang terjebak dalam kontes mempelai karena kita bergabung dengan tubuh-tubuh mempelai wanita yang bukan kekasih Kristus. Saudaraku, buku ini akan menunjukkan kepada Anda bahwa tentang siapakah mempelai wanita sejati tersebut, tetapi juga akan menunjukkan kepada Anda sosok mempelai pria sejati yang setia kepada mempelai wanitanya dan berjanji akan datang kembali untuk menjemput mempelai wanitanya dan akan membawanya dalam pesta pernikahan yang meriah. Saudaraku yang terkasih, buku ini saya tulis sekuat tenaga, secara objektif untuk menunjukkan kebenaran atas dasar kasih dan keinginan agar banyak orang diselamatkan dari kebinasaan dan menarik banyak orang untuk bersatu dengan gereja yang sesungguhnya yang membawa orang-orang kepada keselamatan berdasarkan apa yang diajarkan oleh para pendahulu kita, yaitu bahwa di luar gereja yang sejati tidak ada keselamatan. Dengan kerendahan hati, saya mempersembahkan buku ini sebagai sebuah undangan untuk kembali kepada kasih yang mula-mula, kepada gereja Yesus Kristus yang sejati, yang sesungguhnya, yang setia, yang akan segera dijemput oleh sang mempelai prianya, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, fenomena lahirnya ribuan denominasi Kristen di zaman modern ibarat muncul para kontestan dalam sebuah kompetisi ajang rohani. Masing-masing datang dengan bendera, slogan, dan janji keselamatan, seolah-olah mereka adalah mempelai sejati yang menunggu kedatangan sang mempelai pria, yaitu Kristus. Saudaraku,
Namun di balik penampilan yang meyakinkan itu, kita menemukan kenyataan yang lebih gelap. Denominasi-denominasi ini betapapun rohani klaimnya, bukanlah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan dipelihara oleh para rasul. Itu hanyalah replika yang tidak memiliki kehidupan sejati dari tubuh Kristus karena telah terpisah dari sumbernya. Dalam perspektif gereja mula-mula, gereja sejati adalah satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ia bukanlah hasil ciptaan manusia atau produk perdebatan teologis abad demi abad, melainkan lahir langsung dari peristiwa Pentakosta dan terus berkesinambungan secara sejarah, liturgis, dan dogmatis hingga hari ini. Semua bentuk gereja alternatif yang muncul kemudian, meskipun mengaku mengajarkan Injil, sebenarnya adalah gereja-gereja bayangan Santo Irenaeus dari Lyon di tahun 202 sudah memperingatkan bahwa setiap komunitas yang memutus diri dari kesatuan apostolik tidak lagi meminum dari sumber kehidupan, melainkan dari sumur yang kering dan beracun. Saudaraku, kelahiran denominasi-denominasi ini seringkali dimotivasi oleh semangat persaingan, ambisi pribadi, atau penolakan terhadap otoritas gereja yang sah. Dalam hal ini, mereka bagaikan para peserta lomba kecantikan rohani yang berlomba memikat hati umat dengan ajaran yang lebih mudah diterima, liturgi yang lebih modern, dan janji keselamatan yang instan. Tetapi sebagaimana tiruan tidak pernah menjadi asli, demikian pula denominasi-denominasi ini tidak dapat memberikan keselamatan sejati, sebab di luar gereja tidak ada kepenuhan rahmat. Itu semua bukanlah mempelai yang memilih Kristus, melainkan penggoda yang berusaha merebut perhatian dari mempelai pria yang sah. Saudaraku, namun apa yang saya sampaikan ini sungguh mudah sebenarnya untuk dipahami dalam konteks hubungan Kristus sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanitanya. Namun gambaran ini telah dirusak oleh si jahat, sehingga banyak orang sungguh-sungguh tidak memahami kebenaran ini. Saudaraku, kemunculan para kontestan dalam panggung sejarah kekristenan dapat ditelusuri secara jelas sejak abad ke-16, ketika reformasi Protestan melepaskan diri dari gereja Katolik Roma. Apa yang dimulai sebagai kritik terhadap reformasi kekuasaan, berubah menjadi perpecahan besar yang memutus ribuan komunitas dari garis suksesi apostolik. Meskipun para reformator awal masih percaya pada Kristus, mereka memutus diri dari struktur gereja yang sudah ada sejak Pentakosta. Akibatnya, seperti yang dikatakan oleh Santo Cyprianus dari Kartago di tahun 258, dikatakan tidak ada keselamatan di luar gereja. Siapa yang tidak memiliki gereja sebagai ibu, tidak dapat memiliki Allah sebagai Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasca reformasi, denominasi-denominasi baru terus bermunculan, tidak hanya dari perbedaan tafsir Alkitab, tetapi juga dari konflik kepemimpinan, budaya, dan preferensi di dalam ibadah. Pada abad ke-18 dan ke-19, kebangunan rohani di Eropa dan Amerika Serikat melahirkan gelombang gereja-gereja independen yang seringkali didirikan oleh tokoh karismatik. Fenomena ini sejalan dengan apa yang diperingatkan oleh Santo Ignatius dari Antioquia di tahun 107 Masehi, yang menulis bahwa setiap orang yang memisahkan diri dari uskup dan sinode gereja tidak lagi menjadi bagian dari altar Allah, tetapi menjadi serigala di luar kandang. Saudaraku, memasuki abad ke-20 dan 21, denominasi-denominasi baru bukan hanya lahir dari perbedaan doktrin, tetapi juga dari strategi pasar rohani
fenomena megachurch dan gereja gaya hidup menempatkan pengalaman emosional dan kenyamanan pribadi di atas kesetiaan pada ajaran para rasul. Saudaraku, fenomena setiap denominasi mengklaim dirinya sebagai gereja sejati yang didasarkan pada kombinasi faktor psikologis, teologis, dan historis. Sejak terjadinya reformasi, kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari gereja apostolik berusaha membangun legitimasi spiritual dengan mengutip Alkitab, membentuk tata ibadah, dan menciptakan narasi sejarah yang mendukung klaim mereka. Dalam kerangka ini, mereka sering menafsirkan janji-janji Kristus, misalnya Matius 16 ayat 18, seolah-olah berlaku eksklusif bagi komunitas mereka. Padahal janji itu diberikan kepada gereja yang dibangun di atas pondasi para rasul. Santo Irenaeus dari Lyon di tahun 202 Masehi telah menegaskan bahwa tanda gereja sejati adalah suksesi apostolik yang tak terputus dan kesetiaan pada ajaran yang diterima dari para rasul, bukan sekedar keberadaan kitab suci di tengah-tengah jemaat. Betapa sulitnya aku membedakannya, sungguh tak mudah aku menemukannya, seolah tersembunyi di pandangan mata. Mutiara berharga dalam serpihan kaca, siapa menemukannya akan berbahagia. Bagaikan memiliki harta seisi dunia, tak dapat ternilai dan terukur harganya. Inilah kebenaran tentang gerejanya, ada puluhan ribu jenis macamnya, tetapi yang ku tahu hanya satu saja, gereja sejati satu-satunya milik Allah, yang telah dibeli oleh darah putranya. Kini aku telah menemukannya di tengah hamparan kepalsuan dan berbagai macam tipu daya setan untuk menutupi semua kebenaran, agar manusia menjauh dari keselamatan. Aku berada dalam serpihan kaca, siapa menemukannya dan berbahagia. Bagaikan memiliki harta seisi dunia, tak dapat ternilai dan terukur harganya. Inilah kebenaran tentang gerejanya, ada puluhan ribu jenis macamnya, tetapi yang ku tahu hanya satu saja, gereja sejati satu-satunya milik Allah, yang telah dibeli oleh darah putranya. Aku telah menemukannya di tengah hamparan kepalsuan dan berbagai macam tipu daya setan untuk menutupi semua kebenaran, agar manusia menjauh dari keselamatan.